Lu pernah bingung nggak sih, mau beli saham tuh enaknya di harga berapa ya? Kalau iya lo nggak sendirian kok. Ini tuh salah satu pertanyaan paling bikin pusing buat investor. Nah, hari ini kita bakal bahas satu strategi super simpel buat ngatasin kebingungan itu. Sebenarnya nih, ada 3 pertanyaan utama yang selalu menghantui setiap investor. Kelihatannya sih simpel ya, tapi jawabannya itu susah banget. Pertama, beli saham apa? Kedua, beli di harga berapa? Dan yang ketiga, jual di harga berapa? Nah, kali ini kita bakal fokus ke pertanyaan nomor 2, yang sering banget bikin orang jadi ragu-ragu buat mulai. Beli di harga berapa sih sebenarnya? Jadi, apa dong jawaban buat harga yang pas buat beli saham? Jawabannya tuh mungkin bakal bikin lo kaget. Kenapa? Karena simple banget dan justru kebalikan dari semua teori soal timing pasar. Beneran, jawabannya adalah beli aja di harga berapapun. Gila ya kedengarannya, kayak nekat banget. Tapi tunggu dulu, di balik saran yang kedengaran sembrono ini, ada sebuah strategi yang udah terbukti ampuh. Strategi ini namanya dollar cost averaging atau biasa disingkat DCA. Intinya gampang banget. Lo secara rutin, misalnya tiap bulan, masukin duit dengan jumlah yang sama ke satu saham. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Nanti, seiring waktu, bakal terbentuk harga beli rata-rata. Jadi, kekuatannya itu di konsistensi, bukan nebak-nebak harga. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung aja lihat contoh nyatanya ya. Gimana sih DCA ini bekerja? Kita pakai contoh saham Bank BCA. Coba bayangin skenario ini. Lo komitmen buat nabung saham, invest 1 juta rupiah setiap bulan. Ingat ya, ini harus uang dingin. Kita mulai dari November 2021. Nah, ini dia tabelnya. Bisa dilihat kan, tiap bulan lo beli saham. Anggap aja dapat 1 lot. Harganya naik turun tuh. Kadang dapat pas lagi mahal, kadang dapat pas lagi murah. Tapi itu nggak penting. Yang paling penting adalah jumlah lembar saham lo nambah terus secara konsisten. Sekarang mungkin lo mikir, wah berarti nanti di portofolio gue ada banyak harga beli yang beda-beda dong. Nah, ini yang seru. Jawabannya itu enggak. Sistem di sekuritas itu secara otomatis bakal ngitungin satu harga rata-rata buat semua saham lo. Oke, kita totalin ya. Setelah 13 bulan rutin nabung saham, total duit yang udah lo keluarin itu sebesar 10,2 juta rupiah. Dan dari duit segitu, lo berhasil ngumpulin saham sebanyak 1.300 lembar atau 13 lot. Nah, ini dia angka ajaibnya. Harga rata-rata pembelian lo jadinya berapa? Gampang, tinggal total investasi dibagi total lembar saham. Hasilnya Rp7.846 per lembar. Ingetin angka ini ya, ini angka kunci kita. Sekarang bagian paling seru nih, ngitung cuannya. Dengan strategi disiplin kayak gini, keuntungan lo itu bisa datang dari 2 sumber lo. Disinilah kekuatan DCA mulai kelihatan. Ingat kan harga rata-rata lo tadi? Cuma 7 ribuan. Sementara, harga pasar sahamnya saat itu udah di 9 ribuan. Lumayan jauh kan? Artinya apa? Kalau saat itu lo jual semua saham lo udah untung lebih dari 15% loh. Ini baru dari capital gain atau kenaikan harga sahamnya aja loh, dalam waktu sekitar setahunan. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Cuan lo bukan cuma dari situ. Ada lagi sumber keuntungan kedua. Lo juga dibayar cuma karena megang sahamnya doang. Inilah yang namanya dividen. Nah, selama periode kita nabung saham tadi, Bank BCA ini bagiin dividen 2 kali. Dan karena jumlah saham lo makin banyak dari waktu ke waktu, ya total dividen yang lo dapat juga makin gede. Ini benar-benar passive income. Oke, jadi apa aja sih aturan mainnya biar strategi DCA ini benar-benar berhasil buat lo? Ada 4 aturan emas nih. Pertama, DCA itu buat jangka panjang, minimal 3 tahun lah. Kedua, wajib pakai uang dingin, jangan pakai duit buat kebutuhan sehari-hari. Ketiga, ini paling penting, jangan asal beli saham. Dan terakhir, kuncinya itu konsisten, tapi nggak perlu kaku-kaku banget. Gue ulangin ya, strategi ini cuma manjur kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya kuat. Jangan beli saham gorengan. Kalau lo masih bingung mulainya dari mana, coba deh intip daftar saham di indeks LQ45. Itu biasanya isinya perusahaan-perusahaan bagus. Intinya, DCA itu adalah klub anti pusing-pusing mikirin timing. Pokoknya selama lo punya duit dingin dan lo yakin sama perusahaannya, ya udah beli aja, nggak usah nunggu harga terbaik. Terus gimana kalau ada 1 bulan lo kelewat nggak bisa beli? Santai aja, nggak apa-apa kok. Kuncinya itu disiplin jangka panjang, bukan absen tiap bulan tanpa bolong.
Kalau ada kebutuhan lain ya dahulukan itu, bulan depan lanjut lagi. Ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Dalam investasi, sebenarnya disiplin itu lebih sakti daripada jago nebak timing nggak sih? Nah, DCA ini seolah-olah ngasih jawaban kalau konsistensi dan disiplin itu bisa jadi cara yang jauh lebih tenang dan ampuh buat ngebangun kekayaan daripada pusing-pusing nebak pasar yang hampir mustahil.